Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Mr. Bachchan. Raffi Teja yang kini memerankan sebagai Anand adalah petugas pajak pemerintah yang sangat patuh terhadap atasannya, yaitu pemerintah pusat. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada si Kapat New 6094, Raun Channel 9344, Dedek Putra Pertama, Almu Kavi 17, Muhammad Raffi Y1O. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan kasih komentar terbaik buat Mimin ya. Inilah Anand, seorang petugas pajak yang sedang menggerebek pejabat korup di sana. Dia telah berhasil menjalankan tugasnya 17 kali dengan sukses, menangkap para pejabat yang menyembunyikan uang hitamnya. Dan cerita Mr. Bachchan pun dimulai. Seorang pejabat tinggi pemerintah, Jaga Rao, yang baru mengambil uangnya di bank, menjadi sasaran sekelompok perampok. Jaga Rao tidak berdaya menghadapi para perampok itu. Untungnya, ada pahlawan baik hati yang muncul sebagai penyelamat. Dialah Anand yang diperankan Raffi Teja. Sosok Anand yang sangat pandai bertarung, dia bisa mengajar orang sambil merokok. Para perampok dibuat babak belur. Anand berhasil mengamankan uang Jaga Rao. Kehebatan Anand membuat Jaga Rao ingin menjadikannya sebagai menantu. Anand diundang datang ke rumah bersama keluarganya untuk acara lamaran. Tawaran itu diterima dengan baik. Anand dan keluarga datang ke rumah Jaga Rao. Keluarga Anand meminta mahar emas seberat badan pengantin perempuan. Jaga Rao dengan senang hati memberikan emas, perhiasan, dan juga uang tunai. Tiba-tiba sikap Anand berubah. Ternyata dia sedang bersandiwara. Anand adalah petugas pajak. Keluarganya yang datang juga sebenarnya anak buah Anand di kantor. Jaga Rao tidak bisa berbuat apa-apa. Semua hartanya disita. Jaga Rao tidak terima. Dia menggunakan pengaruhnya untuk men-skors Anand. Atasan Anand merupakan antek-antek Jaga Rao. Apabila tidak ingin diskors, Anand diharuskan meminta maaf kepada Jaga Rao. Idealisme Anand tidak bisa dipatahkan dengan cara apapun. Daripada meminta maaf, Anand justru memukul Jaga Rao dengan sendalnya. Anand lebih memilih diskors daripada menggadaikan idealismenya. Atasan Anand jadi kesal. Anand memang momok yang menakutkan bagi para pejabat korup. Orang-orang biasa memanggil saya sebagai Mr. Bachchan. Anda pasti sudah mendengar nama itu, ucap Anand. Setelah resmi diskors, Anand pulang ke kampung halamannya di desa Kotipali. Orang tua Anand menyambut dengan sukacita. Mereka tidak sedih meski Anand diskors dari pekerjaannya. Di kampung halamannya, Anand naksir dengan tetangganya yang bernama Jiki. Tapi cinta Anand bertepuk sebelah tangan. Jiki sama sekali tidak tertarik. Setiap hari Anand melakukan PDKT. Berbagai trik dan rayuan digunakan. Tetap saja hati Jiki tidak luluh. Jiki justru risih selalu digoda. Untuk mengakhiri gangguan dari Anand, Jiki memohon secara langsung agar tidak didekati lagi.
Mendengar itu, Anan sadar diri. Anan berjanji akan memenuhi permintaan Jiki. Saya tidak akan pernah mendekatimu lagi. Jika kita memang berjodoh, kamu akan datang sendiri mencari saya, ucap Anan. Janji Anan hanya sekedar kata-kata. Dia kembali menggoda dan merayu Jiki keesokan harinya. Padahal Jiki tetap judes, mungkin juga sok judes. Karena saat sendiri, terkadang Jiki juga melamun memikirkan Anan. Di sisi lain, kepergian Anan dari Departemen Pajak membuat pemerintah tidak memiliki petugas pemberani lagi. Seorang petugas pajak, Srinivas, tidak memiliki nyali untuk menggerebek anggota parlemen bernama Mutyam Jagaya. Pihak kepolisian juga tidak berani memberikan pendampingan. Beberapa waktu lalu, ada petugas cukai Rama Krishna yang sempat menggerebek gudang Mutyam Jagaya. Banyak produk terlarang Jagaya dihancurkan. Keberanian Krishna patut diacungi jempol, tapi Jagaya membunuhnya di siang bolong. Jagaya mampu melakukan apapun. Selain anggota parlemen dari partai berkuasa, dia juga mantan MLA dan mantan menteri. Pengaruh Jagaya sangat kuat. Jagaya sangat kesal gudangnya bisa digerebek. Dia melampiaskan amarahnya kepada pegawainya, Pankaj, yang merupakan ayah Jiki. Pankaj dipukul dan dipecat dari pekerjaannya. Saat ini, Jagaya ingin mendapatkan tiket pemilu legislatif untuk saudara laki-lakinya, Samba Sivarao. Jagaya memaksa seorang petinggi partai, Sudhakar, mengatur tiket itu. Jika tidak, Jagaya tidak akan segan-segan membunuh Sudhakar. Acara kampanye Samba Sivarao dilaksanakan pada malam hari. Untuk menambah daya listrik di lokasi acara, anak buah Jagaya mengambil tambahan daya dari rumah warga sekitar. Salah satunya rumah Anan. Kebetulan Anan sedang tidak ada di rumah. Orang tua Anan menolak memberikan. Akibatnya mereka diajar hingga babak belur oleh anak buah Jagaya. Jiki yang kebetulan ada di sana juga menerima perlakuan kasar. Pada saat Anan pulang, rumahnya gelap tanpa listrik. Wajah ibu bapaknya dilihat mengalami banyak luka lebam. Jiki juga terluka, mulut dan keningnya berdarah. Orang tua Anan mencoba berbohong, mengaku jatuh di kamar mandi. Tapi Jiki bercerita jujur bahwa anak buah Mutyam Jagaya yang melakukannya. Orang-orang itu memaksa mengambil daya listrik. Anan tidak terima orang tuanya dilukai. Ditambah lagi gadis yang dicintainya terluka. Saat itu juga Anan pergi ke lokasi acara kampanye Samba Sivarao. Anan dan teman-temannya membawa bensin. Kebetulan sekali Samba Siva sedang berorasi tentang komitmen politiknya. Samba Siva sesumbar rela mengorbankan nyawa demi kesejahteraan masyarakat. Tanpa bicara apapun, Anan menyiram tubuh Samba Siva dengan bensin. Situasi kampanye jadi tegang. Anan tidak sedang main-main. Samba Siva dan anak buahnya ketakutan. Berani sekali kalian menyerang orang tua saya. Minta maaf sekarang juga, atau saya akan bakar Anda, ancam Anan. Keberanian Anan mengancam Samba Siva diperhatikan oleh petinggi partai Sudhakar. Baru kali ini ada orang berani melawan Samba Siva yang merupakan saudara Mutyam Jagaya. Samba Siva dibuat tidak berdaya. Demi keselamatannya, Samba Siva rela meminta maaf kepada orang tua Anan dan Jiki di hadapan semua orang. Harga diri Samba Siva hancur di malam itu. Untungnya, Mutyam Jagaya tidak hadir di lokasi. Tindakan yang telah dilakukan Anan membuat Jiki bangga dan mulai merasakan benih-benih cinta. Thank you so much. Tapi ayahnya, Pankaj, yang mengetahui kekejaman Mutyam Jagaya jadi ketakutan. Pankaj menyalahkan Anan maupun Jiki yang mencari masalah dengan orang-orang berbahaya. Jiki tidak peduli dengan kekhawatiran ayahnya. Dia juga membela tindakan Anan. Sepertinya Jiki benar-benar sudah jatuh cinta. Dia memberikan kode bahwa cinta Anan tidak lagi bertepuk sebelah tangan. Dua orang itu pun berpacaran. Hubungan cinta itu tidak direstui oleh keluarga Jiki. Orang tua Jiki tidak bisa menikahkan mereka karena Anan pengangguran. Dalam situasi menyudutkan itu, Anan mendapatkan panggilan telepon dari wakil komisaris Departemen Pajak. Kabar baik diterima bahwa skorsing Anan sudah dicabut. Anan diminta secepatnya kembali bertugas. Akhirnya Anan bukan lagi pengangguran. Hubungannya dengan Jiki direstui.
Tanggal pernikahan pun mulai dibicarakan antar keluarga. Jiki sangat bahagia akan segera menjadi istri Anand alias Mr. Bachchan. Acara pertunangan dilangsungkan sebagai awal pernikahan. Anand kemudian masuk ke kantor. Dia langsung ditugaskan untuk melakukan penggerebekan terhadap salah satu orang penting. Anand minta izin untuk tidak terlibat penggerebekan terlebih dahulu, mengingat dia akan menikah 4 hari lagi. Tapi wakil komisaris departemen mendesak Anand. Alasan utama pemanggilan Anand untuk melakukan penggerebekan tersebut. Penggerebekan juga bisa diselesaikan hanya dalam sehari. Anand menerima tugas yang diberikan, tapi identitas orang yang akan digerebek masih dirahasiakan. Anand sendiri tidak peduli targetnya. Dia akan menyelesaikan tugas dengan baik seperti dulu. Di tempat lain, Mutiam Jagaya mendapatkan kabar buruk dari petinggi partai Sudhakar. Jagaya diberitahu bahwa saudaranya, Sambasiva Rao, tidak diberikan tiket untuk maju sebagai MLA atau wakil rakyat. Jagaya sangat marah. Dia mengancam akan membakar kantor partai, tapi partai tidak lagi takut dengan Jagaya. Anda tidak bisa berbuat apa-apa saat saudara Anda akan dibakar di acara kampanye. Lalu bagaimana Anda bisa mengancam kami yang ada di Delhi? Ujar Sudhakar menutup telepon. Jagaya kaget mendengarnya. Dia baru tahu ada insiden memalukan sempat terjadi saat adiknya kampanye. Rupanya Sambasiva merahasiakan kejadian itu dari Jagaya. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Jagaya memerintahkan anak buahnya mencari pelaku. Identitas Anand bisa dilacak, tapi keberadaannya belum bisa ditemukan. Anand yang dicari justru datang sendiri ke rumah Jagaya. Anand datang sebagai petugas pajak bersama anak buahnya. Ternyata Mutiam Jagaya adalah target yang akan digerebek karena diduga memiliki banyak uang hitam. Jagaya sama sekali tidak takut dengan penggerebekan. Dia sudah memiliki banyak pengalaman digerebek selama 3 periode menjadi anggota parlemen. Jagaya juga pernah 2 kali menjadi MLA dan mantan menteri. Petugas seperti Anand bukan apa-apa baginya. Anand tidak kalah sesumbar. Selama 5 tahun pelayanannya, dia telah melakukan penggerebekan sebanyak 75 kali dengan sukses. Anand juga sudah biasa menghadapi politisi licik seperti Jagaya. Selama penggerebekan, Jagaya dan keluarganya dilarang meninggalkan rumah. Anand dan anak buahnya mulai mencari di semua sudut rumah untuk menemukan harta yang disembunyikan. Jagaya tetap santai, tidak menunjukkan kekhawatiran. Apalagi uang hitam yang dicari tidak ditemukan oleh petugas. Seluruh sudut rumah sudah dijelajahi, tapi hasilnya sia-sia. Jagaya semakin berada di atas angin. Anand pun diolok-olok. Harta yang dicari tidak akan pernah ditemukan. Jagaya meminta Anand memberitahu atasannya bahwa tidak ada apapun yang ditemukan. Selain itu, Anand harus meminta maaf dan pergi. Anand menelepon atasannya, tapi Anand melapor telah menemukan banyak uang tunai dan perhiasan. Anand butuh waktu lebih banyak lagi untuk menyelesaikan penggerebekan. Jagaya gusar dengan kebohongan Anand. Anak buahnya diperintahkan untuk mengusir paksa Anand. Untungnya Anand jago gelut. Semua anak buah Jagaya diajar dengan penuh gaya. Jagaya mengambil senjata api laras panjang. Senjata itu diberikan kepada Sambasiva untuk menembak Anand.
Dengan cepat, Anan menghalau Samba Siva. Peluru pun mengenai plafon rumah. Tanpa diduga, banyak emas berjatuhan dari atas plafon. Jagaya sampai gigit jari. Harta yang disembunyikan terendus juga. Anan kembali menembak plafon. Emas yang jatuh semakin berlimpah ruah. Giliran Jagaya diolok-olok oleh Anan. Temuan itu akan menamatkan riwayat Mutiam Jagaya. Bukti yang ada membuat Jagaya akan masuk penjara. Jagaya mencoba menyuap Anan dengan uang besar agar penggerebekan tidak dilanjutkan. Tentu saja Anan menolak mentah-mentah uang suap itu. Anan berkeliling di dalam rumah Jagaya. Seorang wanita tua ditemukan sedang asik mendengarkan lagu. Rupanya wanita itu adalah ibu kandung Jagaya. Anan memperkenalkan diri sebagai petugas pajak. Ibu Jagaya menanggapi biasa saja. Anan justru diberitahu tentang adanya sebuah tembok yang menghalangi pandangannya selama ini. Tembok itu pun dihancurkan. Anan menemukan banyak uang tunai di dalamnya. Penggerebekan yang dirancanakan hanya sehari harus dilanjutkan tanpa batas waktu. Anan dan anak buahnya sampai harus menginap. Jagaya tidak tinggal diam. Anak buahnya ditugaskan untuk mengamankan semua harta yang disita. Keesokan harinya Jagaya pura-pura menuduh Anan telah menyembunyikan semua harta sitaan. Anak buah Anan kecewa mengetahui atasan mereka orang licik. Jagaya juga akan memenjarakan Anan. Tapi tunggu dulu, Anan bukanlah petugas bodoh. Anan mengajak semua orang ke sebuah gudang. Di sana, belasan preman suruhan Jagaya dalam kondisi terikat. Rupanya, Anan menangkap basah para preman itu saat beraksi malam tadi. Harta sitaan tetap aman. Di hadapan Jagaya, Anan menantang para preman bayaran itu bertarung. Hasilnya sudah dipastikan, Anan menjadi juaranya. Semua lawannya dilibas. Anan tidak tergores sedikit pun. Jagaya bingung bagaimana lagi cara untuk mengusir Anan dari rumahnya. Keluarga Anan dan calon istrinya, Jiki, diserang oleh anak buah Jagaya. Mereka dijadikan sandera di rumahnya sendiri. Melalui telepon, Anan diancam untuk segera pergi meninggalkan rumah Jagaya. Jika tidak, para preman itu akan tetap berada di rumah Anan. Jagaya bisa bernapas lega karena telah membuat Anan tidak berdaya. Tapi sekali lagi, Anan menunjukkan keunggulannya. Dia menelepon sahabatnya untuk menyelamatkan keluarganya di rumah. Sahabat Anan adalah Sidhu yang sangat bisa diandalkan dalam hal gelut. Para preman anak buah Jagaya hanya nyamuk-nyamuk nakal di hadapan Sidhu. Mereka seperti semut-semut kecil yang bertemu gajah perkasa. Sidhu mengajar anak buah Jagaya dengan santai tapi mematikan. Para preman berotot itu benar-benar dibuat tidak berdaya. I will have to give a resignation. Phone Nikaina. The nation will go into depression. Sidhu melaporkan kepada Anan bahwa tugasnya sudah diselesaikan dengan baik. Jagaya dipecundangi lagi, tapi Jagaya tidak putus asa. Setelah bisa keluar dari rumah, Jagaya pasti akan menghancurkan Anan. Ancaman itu melukai ego Anan. Jagaya dipersilahkan keluar melakukan apapun yang dia bisa. Anda bisa keluar sekarang. Gunakan posisi, kekuatan, dan pengaruh Anda untuk menghentikan saya, tantang Anan. Benar saja, Jagaya keluar dari rumahnya. Dia pergi menemui CM negara bagian Andhra Pradesh. Jagaya memang orang terhormat. Pejabat sekelas CM atau gubernur saja di bawah ketiaknya. CM alias ketua menteri menelepon Anan.
Perintah CM sangat jelas, Anan harus menghentikan penggerbekan dan pergi dari rumah Jagaya. Jawaban Anan cukup mengejutkan. Anan tidak mau mematuhi perintah CM. Departemen Pajak berada di bawah pemerintah pusat. Pemerintah negara bagian tidak berwenang memberikan perintah apapun. CM tetap memaksa Anan, tapi Anan justru mematikan panggilan telepon. CM tidak hanya dipermalukan oleh Anan, Jagaya juga meludahi CM yang tidak bisa diandalkan. Jagaya sibuk kesana kemari mencari bantuan, sementara Anan dan anak buahnya terus menyisir harta yang disembunyikan Jagaya. Banyak perhiasan mahal ditemukan di banyak tempat, uang tunai juga tidak terhitung jumlahnya. Jagaya sendiri pergi ke Delhi untuk bertemu pemerintah pusat. Tidak tanggung-tanggung, Jagaya menemui langsung Perdana Menteri yang merupakan orang paling berkuasa di seluruh India. Perdana Menteri menelepon Anan. Semua orang yang ada di sana kaget karena orang nomor satu di India menelepon. Permintaan Perdana Menteri sama dengan CM, yaitu menghentikan penggerbekan di rumah Jagaya. Kali ini Anan mau patuh. Dia pasti akan menghentikan penggerbekan di rumah Jagaya. Dia pasti akan menghentikan penggerbekan sesuai perintah Perdana Menteri. Anan langsung akan pergi dari rumah Jagaya setelah menerima surat perintah. Perdana Menteri tidak mungkin mengeluarkan surat tertulis resmi untuk membantu Jagaya. Perdana Menteri mengaku meminta secara pribadi. Mendengar itu, sikap Anan berubah. Anan tidak mau mendengar siapapun. Panggilan telepon dari Perdana Menteri ditutup. Jagaya memarahi Perdana Menteri yang tidak mampu mengatur seorang petugas pajak. Jagaya meminta perlindungan. Selain mereka satu partai, kontribusi Jagaya untuk Perdana Menteri selama ini cukup besar. Perdana Menteri tidak memperdulikan ocehan Jagaya. Secara halus, Perdana Menteri mengusir Jagaya pergi. Jagaya benar-benar tidak berdaya menghadapi Anan. Aksi penggerbekan di rumah Jagaya selesai dengan lancar. Tidak lupa, Anan menelepon Jiki. Anan akan segera pulang untuk melangsungkan pernikahan. Jagaya kembali ke rumahnya dengan wajah lesu. Dia tidak berani petentang-petenteng lagi. Tidak satu patah kata pun keluar dari mulut besarnya. Jagaya menandatangani dokumen penggerbekan karena sudah kalah. Semua harta sitaan di rumah Jagaya diangkut untuk diamankan. Anan meminta sopir lebih ngebut, mengingat Anan harus cepat pulang untuk menghadiri acara pernikahannya. Dalam perjalanan, rombongan Anan diserang sekelompok orang. Para penyerang sudah pasti anak buah Jagaya. Anan melawan orang-orang itu dengan gagah berani. Tidak butuh waktu lama lagi bagi Anan mengatasi rintangan di hadapannya. Sementara di desa, acara pernikahan Anan dan Jiki sedang berlangsung. Semua tamu undangan sudah hadir. Pihak keluarga panik karena Anan belum juga datang. Jiki sampai tidak bisa tersenyum di hari pernikahannya itu. Anan yang ditunggu sedang mengendarai truk. Dia akan membawa barang sitaan ke tempat aman. Tapi sekali lagi serangan datang. Sebuah peluru mengenai lengan Anan. Serangan kali ini dipimpin langsung oleh Jagaya. Anan dihajar dan disiksa. Kejutannya, tidak ada harta di dalam truk. Uang dan perhiasan telah diganti dengan batu serta sampah. Ternyata Anan selalu lebih cerdas dari lawannya. Semua harta dan perhiasan yang disita sudah diamankan oleh anak buah Anan. Kini Anan harus menutup bab Jagaya. Anan menghancurkan semua anak buah Jagaya. Anan menang telak atas Mutiang Jagaya.
Akhirnya Anand bisa pulang untuk menikah. Jiki menangis bahagia melihat calon suaminya sudah di depan mata. Mereka pun menikah. Lalu bagaimana dengan Jagaya? Bagaimana mungkin seorang anggota parlemen dari partai berkuasa tidak mampu menghindar dari petugas pajak? Ternyata kehancuran Jagaya karena terlalu sombong. Penggerebekan yang dilakukan Anand sebenarnya atas inisiatif pejabat tinggi dari partainya sendiri, Sudhakar dan pejabat pemerintah. Mereka sakit hati dengan Jagaya yang merasa paling berkuasa. Pendek kata, Jagaya dikriminalisasi oleh orang-orangnya sendiri. Bachchan. Kini, nasib Jagaya sangat mengenaskan. Dia mendekam di dalam penjara. Kehilangan harta membuatnya jadi orang gila. Dan film pun berakhir. Dal puy. Ikan ako. Da 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 da.